Selamat pagi lur, jumpa lagi dengan saya Sep 18 Adventure. Kali ini saya akan ajak kalian touring menuju ke Pulau Bali. Untuk season kali ini yaitu season pertama. Jadi kita akan melewati rute yaitu dari Jogja, Klaten, Surakarta, Sragen, Ngawi, Caruban, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, dan kita akan beristirahat di Paiton. Lalu menuju ke Situbondo, kita explore ke Alas, Baluran, kemudian Banyuwangi, lalu kita nyebrang dan beristirahat di Singaraja. Ikuti terus video kami, kita akan ajak kalian jalan-jalan touring menggunakan Honda ADV 160 ya lur. Siapkan kopi, siapkan cemilan. Saya akan ajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual sampai ke Bali, melintasi gapura Gunungan Wayang Klaten yang menandakan memasuki wilayah Delanggu. Oke, untuk kali ini kita sudah sampai di Kartosuro. Untuk lalu lintas agak rame karena ini hari Kamis pagi. Dan kita sudah melewati Gapura Pakualam 10 ya. Kalau tidak salah silahkan dikoreksi. Untuk lalu lintas memang mantap sekali. Kecepatan saya hanya 30-33, yang penting kita safety. Kita lalu melintas flyover stasiun Purwosari ya lur. Di bawah kita ini adalah stasiun Purwosari. Pagi yang cerah, cuaca yang sangat hangat, cocok sekali untuk touring ini lur. Semoga nanti sampai di Pulau Bali tidak hujan lur. Kita sudah memasuki Jalan Slamet Riyadi dan kini adalah patung Slamet Riyadi ya lur. Lalu kita ambil belok ke kiri, nanti kita akan melewati Pasar Gede. Di sini juga terkenal dengan kulinernya ya lur. Beraneka macam kuliner di sini, banyak pilihannya, sama dengan Jogja lur. Ini adalah suasana kemarin Waisak. Jadi hiasan-hiasan kota masih suasana Waisak. Jalur sibuk pada mau berangkat kerja, dan saya tidak sendirian ya lur. Saya bersama istri saya yang setia menemani perjalanan kali ini, karena dia juga membawa dananya ya lur. Oke, ini adalah Pasar Gede. Yang mau cari kuliner, cari berbagai macam masakan ada di sini. Mantap lur. Wah, mantap ramenya lur. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berada di Masaran. Jadi pintu masuk Kabupaten Sragen ya lur. Jadi kanan kiri itu adalah Gading Mamut era zaman purba ya lur. Nah, jauh kita sudah melewati Sragen. Setelah itu kita memasuki perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur lur. Ini kita memasuki Kabupaten Ngawi. Selamat datang Bang Jatim Birawa Anoraga. Oke, kita melintas Pondok Pesantren Gontor Putri. Ini
pondoknya sangat istimewa lur, lebar sekali ini lur. Untuk jalur pagi ini agak lumayan sepi ya lur, ke arah timur ya. Ini Vibusnya Jawa Timur, jalurnya lebar, panjang, kemudian tidak terlalu padat lur. Kita memasuki Alas Mantingan lur. Nah di sini jalur agak ekstrim, maka untuk teman-teman yang mungkin akan touring ke sini kita harus hati-hati lur, harus hati-hati karena tidak menutup kemungkinan kita harus mengalah, karena ini lur, dari arah berlawanan nanti kita bisa menjumpai bis ataupun truk yang mereka ngeblong. Walaupun kita benar, tapi kita harus mengalah, karena mengalah kita adalah bukan kalah. Begitu ya lur. Jalur ini terkenal sebagai salah satu rute paling ekstrim dan melegenda di Pulau Jawa, baik karena sejarah masa lalunya yang kelam maupun kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Kawasan hutan ini telah dikenal sejak zaman peradaban Hindu-Buddha dan sering disebutkan dalam babat tanah Jawa dahulu lur. Jalur ini diyakini sebagai medan pertempuran antara pasukan Brawijaya V dan pasukan dari Demak, yaitu Raden Patah. Legenda dan mitos jalur ini memiliki reputasi horor yang sangat kuat di kalangan pengemudi lur dan masyarakat setempat. Pengemudi sering dilaporkan melihat penampakan sosok prajurit masa lalu. Bagi teman-teman yang mempercayainya, monggo silahkan. Untuk rute kali ini, rutenya sangat syahdu, apalagi tidak hujan, cuaca cerah, cocok sekali lur. Jadi buat teman-teman kalau bisa melintas di sini pagi atau enggak sore hari itu lebih cocok. Jangan malam hari, karena kalau malam hari sungguh rawan ya lur. Rawan sekali. Daripada kita tidak dengan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, lebih baik kita jangan ambil resikonya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Kota Ngawi dengan tanda yaitu Tugu Kartonyono, tugu yang dipopulerkan juga oleh sang maestro Denny Caknan. Sembari berhenti dan istirahat, kita foto-foto dulu. Jangan lupa buat teman-teman yang mau foto-foto di sini, silakan lanjut ke perjalanan berikutnya. Lanjut berjalan, cuaca masih cerah, alhamdulillah. Kita masih menuju timur, kita memasuki perbatasan yaitu Kabupaten Nganjuk. Nah, pintu masuk kota Nganjuk yaitu masih diterima dengan hutan yang Vibusnya pohon rembesi ya lur. Kemudian ini runway, sebelah kanan kita terlihat ada kereta api. Berarti sudah tidak jauh lagi, yaitu kita akan memasuki kota Jombang. Jadi ini adalah spot yang terbaik apabila di sebelah kanan kita terdapat kereta api, seperti film The Fast and the Furious lur. Jadi kita pas ini di sebelah kanan kita ada kereta api yang menuju ke arah timur. Kita tidak tahu itu kereta apa, seperti kita berbalapan dengan kereta, namun ini saya tidak mengejar kecepatan. Yang penting kita menikmati perjalanan
karena tujuan adalah nomor yang sekian. Nikmati aja perjalanan kita. Selamat datang di bumi Majapahit, Kota Mojokerto. Ya, dilihat lur, kanan kiri kita yaitu bangunan tradisional era Majapahit lur. Ornamen-ornamennya masih adat Majapahit. Jadi kalian kalau teman-teman touring di lintas di sini, lihat kanan kiri itu ada banyak lambang-lambang Majapahit yang masih tertera di kanan kiri. Jadi adat dan budaya di sini juga masih terjaga lur. Tetap safety pokoknya lur. Demikian. Setelah itu kita akan menuju ke Bangil. Terlihat itu adalah Gunung Penanggungan, yaitu merunya ketika era Majapahit. Gunung Penanggungan itu adalah gunung di mana gunung itu terdapat banyak candi, dan gunung ini terkenal adalah 1001 candi. Jadi selama pendakian akan disuguhkan beberapa candi yang akan menghiasi gunung ini lur. Melintasi kota Pasuruan. Karena sudah maghrib tadi lintas Bangil, kami istirahat, sholat, kemudian makan sekalian lur. Lanjut, ini adalah kota Pasuruan. Agak rame ini lur, namun pelan-pelan. Yang penting kita santai, tetap jaga safety-nya lur. Selang beberapa jam kita memasuki kota Probolinggo lur. Nah, ini badan sudah mulai agak sedikit lemas, namun masih tetap semangat lur. Masih tetap semangat, kita memasuki Probolinggo. Setelah sekian lama perjuangan dan perjalanan, kita sudah sampai alhamdulillah, yaitu Paiton. Bisa kita lihat lur, di depan kita ini adalah PLTU Paiton. Untuk teman-teman yang lintas malam hari bisa menikmati lampunya yang gemerlap pada malam hari di PLTU Paiton. Tetap hati-hati lur, karena semakin malam jalur ini truknya juga semakin ramai. Jadi harus berhati-hati sekali, karena di depan kita nanti ada tikungan yang sangat tajam, namun pemandangannya juga eksotis lur, karena di sini sungguh sangat megah sekali. Baik tower-towernya, cerobong asapnya. Dan itu Paiton ini adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga uap ya lur. Jadi air laut itu katanya direbus, kemudian uapnya itu dijadikan penggerak listriknya atau generatornya itu lur. Bahkan koreksi ya lur, bagi teman-teman yang lebih tahu monggo bisa komen di bawah lur.
Selamat pagi lur, salam sejahtera selalu. Ini hari kedua kami, yaitu kita masih berada di Python. Ini adalah Vibes PLTU Python ketika di pagi hari. Nampak terlihat di depan kita yaitu PLTU Python dengan 3 cerobong asap. Ini truk tangki sangat besar sekali lur, jadi kita harus wajib berhati-hati dan berwaspada selalu. Ini saya rekam full biar teman-teman di sini bisa menikmati vibesnya Python itu seperti apa. Jadi buat di review jika suatu saat nanti mau jalan-jalan ke Bali touring menggunakan motor, bisa menikmati pelan-pelan ya lur untuk melintasi jalur ini ya lur. Ini jelas di sebelah kiri saya bangunannya sungguh megah. Jangan melamun, tetap waspada karena jalur ini adalah jalur rawan sekali lur, jalur yang sangat rawan sekali. Dan di depan kita nampak yaitu jalan tol yang masih 80% atau 60% hampir jadi ya lur. Itu sangat tinggi sekali. Jadi ini saya juga merekam supaya kita bisa punya memori yang tak terlupakan lur. Sebelah kanan kiri kita ini adalah para penjual yang menjajakan kelapa muda lur atau makanan-makanan. Namun rata-rata orang sini bahasanya bahasa Madura ya lur ya. Mungkin teman-teman yang bahasa Madura hafal, silahkan lur, siapa tahu bisa dimurahi. Tak lama kita melintasi yaitu Tugu Perbatasan dan kita memasuki kota perbatasan. Selamat datang di Situbondo. Setelah Situbondo kita akan memasuki Panarukan. Jadi nanti kita akan melintasi Tugu 0 km 1000 km ya, 1000 km yaitu jalan Danbles dari Anyar Panarukan. Jadi titik 1000 km-nya nanti di kota Panarukan. Kita memasuki Besuki ya lur. Kita memasuki Besuki, ini alun-alun Besukinya. Oke, stop pelan-pelan dan perlahan, nikmati saja prosesnya lur, tidak usah terburu-buru. Kita menikmati kota demi kota, kota antar kota, yang penting kita belajar
gitu lur perjalanan kali ini lur. Tak jauh dari Besuki, kita akan melintasi di sebelah kiri adalah pemandangannya estetik banget. Kita melintasi sebelah kiri kita yaitu pantai, jalur jalan raya ini. Di sebelah kiri kita banyak warung-warung dan langsung di pinggir laut ya lur. Kita bisa menikmati es kelapa muda ataupun ngopi-ngopi di sini sambil istirahat lur. Mungkin bisa direview atau apa, mungkin teman-teman yang akan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Yang penting kita enjoy lur. Alhamdulillah kita memasuki yaitu jembatan Sabrang yang menandakan titik 1000 km, yaitu dari 0 km Anyer sampai 1000 km Panarukan, yang disebut juga adalah Jalan Dandes, yaitu gubernur Belanda pada masa era kolonial yang membangun sepanjang Anyer sampai Panarukan. Lalu kita memasuki Alas Baluran lur. Alas Baluran itu alas baluran yang terkenal panjang. Infonya Alas Baluran ini sepanjang 22 km ya lur. Jadi di sini kita harus sangat-sangat hati-hati sekali. Untuk hutannya sangat eksotis, masih asli ya lur. Dan ini bisa dibilang dari penduduk lokal bahwa jalur Baluran ini adalah jalur yang mistis lur. Di tengah-tengah sana ada yang namanya Jurang Tangis. Jadi sejarah era masa lalu, baik dari era kolonial, era perang kemerdekaan, era Nippon ataupun era Jepang, kemudian era memasuki tahun 65, di situ sangat kelam sekali lur. Jadi banyak penembakan ataupun pada pembunuhan, dan era-era 70, era-era Petrus, di situ terjadi penembakan dan pembunuhan di situ ya lur. Ini kata penduduk lokal di sini. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal-hal yang mistis, ya silakan, itu saya kembalikan ke teman-teman masing-masing ya lur. Jadi bagaimana tergantung kita dan menyikapinya. Dan teman-teman yang penting kita happy, enjoy, dan selalu safety riding. Kita nikmati perjalanannya. Kawasan konservasi di Situbondo, Jawa Timur yang dijuluki Afrika Van Java, terkenal dengan lanskap savana yang eksotis,
dan latar Gunung Baluran. Tempat ini menjadi habitat bagi banteng, rusa, kerbau liar, dan burung merah. Bagi teman-teman yang beruntung bisa eksplor menuju kawasan hutan Baluran. Nanti setelah ini selepas dari jalur ini kita mampir sejenak menuju ke Sabana Bekol. Bila lurus terus nanti ketemu sampai mentok, yaitu Pantai Bama ataupun hutan evergreen, hutan hijau abadi yang selalu rimbun menjadi koridor vegetasi sebelum menuju ke arah savana dan pantai. Untuk fasilitas dan akses dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup Lur, Kehutanan, informasi tiket resmi, jam operasional juga resmi. Alhamdulillah kita sudah sampai di gerbang Taman Nasional Baluran. Kita melewati pintu sebelah barat yaitu pintu utama, kemudian kita belok kanan ini Lur. Di sebelah kanan kita sebetulnya adalah gua Jepang, mungkin bisa dicek. Jadi jelas era Nippon waktu menjajah di Indonesia juga sudah menguasai hutan Baluran Lur. Lalu kita jalan menyusuri ini, kita menuju ke tempat pos pembayaran registrasi atau tiketing Lur. Dan inilah sebentar lagi kita akan melihat penampakan yaitu Sabana Bekol. Saya pelan-pelan di sini Lur. Jadi biar bisa menikmati kanan kiri sabananya. Itu banyak turis yang sedang berfotoria, mengabadikan momen agar bisa tersimpan memorinya. Jadi buat teman-teman yang kesini, saya sarankan yaitu pagi Lur, karena di belakang saya ini adalah Gunung Baluran Lur. Ini kebetulan juga cuacanya cerah, jadi langitnya bagus sekali dan cocok buat sesi foto-foto Lur, apalagi bersama pasangan. Wah, cocok sekali Lur. Sambil bawa kopi, rokok, menikmati apa yang ada di sini Lur. Kemudian jangan merusak, himbauan dari pihak perhutani di sini, jangan masuk sabana. Kita lihat di depan itu Lur, itu adalah kawanan rusa ya, terlihat kawanan rusa. Nah, larinya sangat cepat sekali. Nah, karena sangat peka rusa itu.
Oke, sehabis dari Sabana Bekul Alas Baluran, kita melanjutkan perjalanan, yaitu menuju ke Pelabuhan Ketapang. Untuk kali ini kita sudah sampai di Bajulmati ya lur. Sebelum kota Banyuwangi kita berada di Bajulmati. Untuk sebelumnya nanti kita akan cek registrasi, yaitu secara online, namun saya tidak mendownload aplikasi yang namanya Verisi. Saya akan minta tolong, yaitu jasa online. Nanti infonya habisnya 42.000 loh. Nah, kita sudah sampai yaitu di Pantai Watu Dodol dengan ikon Banyuwanginya, yaitu penari gandrung ya teman-teman. Berhenti sejenak di sini, kita akan mengabadikan momen foto-foto dengan pemandangan yang estetik dan sangat asik. Dan ini adalah Batu Karang Watu Dodolnya. Ini mitosnya katanya seperti pakunya Pulau Jawa lur. Seperti pakunya Pulau Jawa. Setelah beli tiket secara online menggunakan jasa tiket online, saya habis sekitaran 40 ribuan. Jadi daripada saya ribet-ribet dan susah, kita lebih baik menggunakan jasa. Ini adalah pelabuhan penyeberangan Ketapang. Dan kita masuk, ini adalah jalannya, kita langsung belok kiri yang jalur sepeda motor. Sebelumnya kita akan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, yaitu siapkan KTP, siapkan SIM, dan siapkan STNK teman-teman ketika mau persiapan menyeberang. Untuk saling menjaga keamanan kita, maka sebelum kita touring, kita tetap membawa administrasi, baik surat izin mengemudi dan surat kendaraan kita lur. KTP juga jangan lupa. Begitu lur, untuk keamanan kita supaya kita tetap safety lur. Sampainya di loket, jangan lupa kita akan diberi yaitu 2 lembar, yaitu tiket A dan tiket B. Untuk tiket A nanti tiket yang diserahkan ke petugas pintu sebelum memasuki kapal. Jadi tiket A yang diberikan, untuk tiket B yang dibawa lur. Untuk kali ini adalah pelabuhannya sangat ramai sekali, dan tadi sebetulnya macet sebelum pelabuhan Ketapang, hampir sampai di Pantai Watu Dodol. Jadi dari hari Rabu infonya macetnya parah. Tidak tahu, ada info katanya lautnya tidak stabil ataupun ombak besar dan angin besar bisa memicu kendala untuk kita bisa menyeberang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini kita akan bersiap memasuki kapal feri. Kita akan menyeberang menuju ke Pulau Bali. Dan kita akan antri dulu sambil menikmati kanan kiri laut. Dan istri saya ini di belakang sedang sibuk merekam, karena baru pertama kalinya kami menyeberang lur. Jadi kita saat ini merasakan sensasinya dan bagaimana rasanya menyeberang. Dan ini lur, jangan lupa tiket yang A yang diberikan oleh petugas. Oke, pelan-pelan, cus. Iya, aduh, cus, pelan, tidak usah terburu-buru, nikmati prosesnya saja lur. Nikmati prosesnya, tidak usah terburu-buru, karena ini
sangat asik ya. Ini ada teman kita dari grup Xmax, tadi ketemu di Baluran, ada 2 orang ini lur, orang Gianyar dan orang Denpasar lur. Jadi ini adalah penampakan kapal ferinya. Kita berada di depan pintu gate depan lur. Suasananya sangat asik sekali ya lur, sambil melihat pemandangan kanan kiri laut, sungguh indah dan syahdu sekali terlihat lur. Itu di dek bawah motor saya dan 2 bis Gunung Harta dan satunya apa nggak tahu itu lur. Tapi tetap safety lur, sambil menikmati perjalanan suasana sore hari di penyeberangan Ketapang Oke lur, kita akan bersiap Gilimano. keluar dari kapal. Alhamdulillah kita diberikan keselamatan selama penyeberangan, diberikan kelancaran dan kemudahan. Setelah itu kita akan keluar sambil menunggu pintu ini dibuka, pintu gerbang kapal dibuka, dan sambil menunggu perintah dari petugas atau ABK, anak buah kapal, yang sudah memberikan izin silakan keluar. Jadi kita langsung gas keluar. Tetap sabar lur, tetap safety, nikmati perjalanan kali ini lur. Iya, kita keluar lur, pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru, karena ini adalah momen yang sangat langka, karena di Jogja tidak ada kapal feri. Kalaupun ada kapal feri ya mau nyebrang kemana, kan begitu lur. Ya, ini kita keluar, vibesnya masih sama di pelabuhan kanan kiri laut. Sensasinya sungguh berbeda lur. Jadi silakan coba, pokoknya mantap, cocok bagi teman-teman pasti cita-citanya akan touring sampai di Pulau Bali ya. Ini vibesnya kita bisa merasakan yang namanya kita bisa menyeberang dari pelabuhan Ketapang sampai pelabuhan Gilimano. Ini adalah pelabuhan Gilimano. Berbeda, kita malah los saja ini. Jadi tentunya itu adalah pemeriksaan juga sama, yaitu pemeriksaan KTP, SIM dan STNK. Ini keamanan bersama lur. Vibesnya sudah berbeda ini lur, yaitu gerbang-gerbang ataupun gapura-gapura adat-adat Bali yang Di pemeriksaan yang kedua ini kita diperiksa yaitu KTP oleh Bapak TNI. Di sini juga ada Bapak TNI yang membantu di pos pengamanan pelabuhan Gilimano. Oke, tidak masalah karena surat-surat lengkap. Yang penting jelas kita membawa surat-surat apa yang telah dibutuhkan, yang telah diminta. Pokoknya tetap safety dan tetap semangat. Ini kita masih di pelabuhan Gilimano. Oke, sekarang kita sudah keluar pelabuhan Gilimano. Selanjutnya kita menuju ke arah Singaraja atau Buleleng. Untuk vibesnya nih, gapuranya besar-besar lur, adat dan ornamennya sudah bercorak Bali. Untuk patung-patung sudah disuguhi keren-keren sekali lur, keren-keren sekali. Sesampainya di Gilimano, tak lupa ini adalah ikon yang sangat unik, namanya Candi Gelungkori Gilimano. Di sini jangan lupa untuk berfoto. Setelah foto-foto, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Singaraja. Setelah itu kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat.
Oke lur, kita sudah sampai di Taman Nasional Bari Barat. Adalah kawasan konservasi seluas lebih dari 18.000 hektar di ujung barat Pulau Bali, membentang antara Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Tempat ini merupakan habitat asli burung endemik jalak Bali serta menawarkan perpaduan ekosistem hutan, sabana, dan wisata bahari. Oke, cukup sampai di sini. Sampai bertemu di part 2-nya di video selanjutnya.